Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Untuk materi di pertemuan hari ini kita membahas tentang nilai eigen dan vektor eigen. Jadi ini adalah materi untuk pertemuan ke-9 ya. Ada beberapa pertemuan lagi kita sebelum memasuki jadwal ujian akhir semester. Untuk itu saya ingatkan agar lebih mengulangi lagi materi-materi yang sudah pernah diupload melalui portal. Silahkan dicek kembali soal-soal yang dikerjakan hingga nanti pada pelaksanaan ujian akhir semester yang menggunakan metode self-paced tidak memberikan hasil yang kurang ya. Artinya memaksimalkan diri untuk pencapaian hasil yang lebih baik di nilai ujian akhir semesternya. Nah, seperti di pembelajaran sebelumnya, saya juga menggunakan metode pengajaran yang tentunya tidak hanya satu metode ya yang bisa kita pergunakan. Penyesuaiannya kita akan gunakan ya sesuai dengan kebutuhan mahasiswa dan kemampuan dari dosen dalam menyampaikan pembelajaran yang akan disampaikan ataupun setiap pertemuannya. Jadi ini nantinya akan menjadi kesepakatan kita bersama antara dosen dan mahasiswa. Dan seperti biasa saya menyampaikan etika, kedisiplinan dalam penyampaian tugas juga sangat diharapkan bagi mahasiswa saya tetap berada pada koridor tersebut sehingga dalam penilaian nanti tetap mendapatkan penilaian yang sebaik atau semaksimal mungkin. Dan untuk tingkat absensi dijaga agar jangan sampai melebihi dari 75%. Sebelum kita memasuki materi pada hari ini, ada baiknya kita mengulangi kembali terkait dengan materi yang sudah pernah dipelajari pada pertemuan yang sebelumnya. Apa yang dimaksud dengan vektor dalam ruang berdimensi 2 atau 3? Nah, sebaiknya itu direnungkan. Apa ya yang menjadi pengertian atau definisi dari vektor tersebut? Kemudian, apakah semua transformasi linier mengubah arah vektor? Mengapa? Kalau misalnya iya, ataupun kalau misalnya tidak, berikan alasannya. Nah, yang ketiga, apa makna dari determinan dari sebuah matriks? Ya, apa sih maksudnya kita menghitung determinan itu? Apa kegunaannya dan apa manfaatnya? Nah, ketika kita menjumpai nilai determinan yang sama dengan 0, nah itu pastinya ada maksud ya. Ada arti kenapa determinan matriks tersebut nilainya yang didapatkan adalah 0. Nah, capaian pembelajaran yang mau kita dapatkan pada hari ini adalah mahasiswa diharapkan mampu untuk memahami nilai eigen dan faktor eigen serta aplikasinya. Jadi di sini tingkat kognitif yang dituntut adalah C3 dan A3. Untuk daftar pustaka bisa dilihat tampilannya pada tampilan ya tetap berada pada kepustakaan yang sama ya. Jika nanti mahasiswa ada yang ingin menambahkan atau mencari referensi lain itu alangkah sangat baiknya. Karena semakin banyak referensi yang kita dapatkan maka semakin banyak pertimbangan ataupun bahan pembelajaran kita untuk menguasai materi dari mata kuliah ini. Baik, kita masuk ke definisi dari nilai eigen dan vektor eigen. Dalam aljabar linear, nilai eigen atau eigenvalue dan vektor eigen atau eigenvektor merupakan konsep fundamental yang muncul ketika kita menganalisis bagaimana suatu transformasi linear memengaruhi arah suatu vektor. Misalnya dalam sistem teknik, ya kalau kita berada di teknik elektro tentunya ya fokusnya kita ke situ, kita sering ingin mengetahui apakah suatu sistem akan stabil, ini pasti kaitannya ke teknik elektrik ya, berosilasi atau mengubah secara eksponensial dan disinilah peran konsep eigen menjadi sangat penting. Baik, kita lihat di sini ada yang namanya vektor eigen. Secara matematis untuk suatu matriks persegi A dan vektor tak nol V, vektor V disebut vektor eigen atau eigen dari A jika A dikali V sama dengan lambda dikali V. Di mana lambda simbol seperti V itu ya yang terbalik adalah nilai eigen atau nilai eigen yang menjadi skalar pengali terhadap vektor tersebut. Baik, untuk makna geometrisnya bisa kita lihat secara intuitif atau intuisi kita ketika memandang suatu vektor V dikenai transformasi oleh matriks A, maka hasil umumnya akan berubah arah dan panjang. Arahnya berubah, berikut juga berdampak pada panjangnya juga berubah. Namun, jika V adalah vektor ya, eigen, maka arah vektor tetap hanya panjangnya yang berubah, diperbesar atau diperkecil oleh faktor si lambda tadi. Artinya, A hanya melakukan skala pada P, bukan melakukan rotasi atau perputaran arah.
Nah, sekarang kita lanjut ya untuk menentukan atau cara dalam menentukan nilai dari vektor eigennya. Untuk menentukan nilai eigen lambda, kita menyelesaikan dengan determinan buka kurung A dikurang lambda dikali I tutup kurung sama dengan 0. Hasil dari persamaan ini adalah polinomial karakteristik dan akar-akarnya adalah nilai eigen. Setelah nilai eigen ditemukan, kita dapat mencari vektor eigen dengan menyelesaikan sistem melalui persamaan buka kurung A dikurang lambda I tutup kurung V sama dengan 0. Nah, untuk soal, alangkah baiknya kita terapkan ke dalam soal dalam menentukan nilai dan vektor eigen itu sendiri. Misalkan ada sebuah matriks, matriks tersebut disimbolkan dengan A, 4, 1, 2, 3. Tentukan nilai eigen dari matriks A. Tentukan vektor eigen yang bersesuaian dengan setiap nilai elemen dari matriks tersebut. Untuk penyelesaiannya bisa dibuat dalam langkah ya. Untuk langkah pertama, mahasiswa saya dalam menguasai nilai eigen atau vektor eigen ini harus menentukan persamaan karakteristiknya, di mana rumusnya itu determinan buka kurung A dikurang lambda I tutup kurung harus sama dengan 0. Seperti yang kita lihat pada tampilan slide, A dikurang lambda I sama dengan buka kurung siku 4 dikurang lambda, pasangannya 1, kemudian 3 dikurang lambda, tutup kurung siku. Nah, bagaimana langkah selanjutnya? Perhatikan di sini ya, kita diminta untuk menghitung nilai determinan. Determinan dari A dikurang lambda I sama dengan 4 dikurang lambda, dalam kurung, dikalikan dengan 3 dikurang lambda, tutup kurung, dikurang 2 dikali 1. Nah, didapatlah hasilnya 12 dikurang 4 lambda, dikurang 3 lambda, ditambah lambda kuadrat dikurang 2 sama dengan lambda kuadrat dikurang 7 dalam lambda ditambah 10. Kita lanjut untuk penyelesaian selanjutnya di mana persamaan karakteristiknya lambda kuadrat dikurang 7 lambda tambah 10 sama dengan 0 difaktorkan menjadi lambda dikurang 5 buka kurung ya, tadi tutup kurung, kemudian buka kurung lagi lambda dikurang 2 tutup kurung harus sama dengan 0. Ini biasanya kita jumpai dalam faktorisasi ya, seandainya dengan faktorisasi x kuadrat dikurang 4x ditambah 5 sama dengan 0. Nah, begitu juga dengan ini, hanya di sini dibedakan simbolnya menjadi lambda. Jawaban nilai eigennya yaitu lambda 1 sama dengan 5 dan lambda 2 sama dengan 2. Kita lanjut ya. Untuk penyelesaian selanjutnya, kita diminta untuk mencari vektor eigen untuk setiap nilai eigen ya, atau nilai eigen untuk lambda sama dengan 5. Di sini kita lihat, dalam kurung A dikurang 5I dikali V sama dengan 0, menjadi ya, tanda panah itu berarti menandakan proses selanjutnya, dibuat menjadi matriks, yaitu 4 kurang 5, 2, 4 kurang 5, 1, 2, 3 kurang 5, menjadi minus 1, 1, 2, minus 2. Minus 1, 1, 2, minus 2 dikalikan dengan pengalinya X, Y, menghasilkan nilai 0, 0. Untuk penyelesaiannya, kita bisa mengambil dari satu persamaan, min 1x ditambah 1y sama dengan 0, maka disamakanlah y sama dengan x. Di sini vektor eigen yang terbentuk untuk pengali atau skalarnya lambda sama dengan 5, P1 sama dengan 1, 1 atau kelipatan. Nah, kita lanjut ya. Untuk penyelesaiannya, jika lambdanya sama dengan 2, di mana pengalinya itu kita buat 2, maka proses kelanjutan dari penyelesaiannya dalam kurung A dikurang 2I sama dengan 21, 21. 21, 21 dikalikan dengan XY menghasilkan nilai 0, 0, di mana 2X tambah Y sama dengan 0. Disamakan Y dengan X-nya menjadi Y sama dengan minus 2X. Untuk faktor atau vektor eigen untuk lambda sama dengan 2, V2 sama dengan 1 minus 2 atau kelipatannya. Kesimpulan dari materi ini, kita menetapkan nilai eigennya sama dengan lambda sama dengan 5 dan lambda sama dengan 2, maka terbentuklah vektor eigennya untuk lambda sama dengan 5, P1 sama dengan 1, 1, untuk lambda 2, V2-nya sama dengan 1 minus 2. Untuk kesimpulan dari materi ini, ada beberapa poin yang kita dapatkan di sini, di mana nilai eigen atau eigen value dan vektor eigen atau eigen vektor merupakan konsep penting dalam aljabar linier yang berkaitan dengan transformasi linier oleh matriks. Untuk suatu matriks persegi A,
Vektor V tidak sama dengan 0 disebut vektor agent jika berlaku A kali V sama dengan lambda dikali dengan V, di mana lambda adalah nilai agent yang menunjukkan seberapa besar vektor tersebut diperbesar atau diperkecil tanpa mengubah arah. Nilai agent diperoleh dari persamaan karakteristik determinan A dikurang lambda I sama dengan 0. Baiklah, sampai di sini dulu materi pada hari ini. Semoga ada manfaatnya bagi mahasiswa saya. Untuk soal-soal tadi silahkanlah dikerjakan, diulangi kembali sehingga kita dapat melanjut pada materi yang akan datang. Selamat belajar dengan memberikan peluang kepada mahasiswa menggunakan metode self-paced, berarti memberikan waktu kepada mahasiswa juga untuk memilih waktu dalam mengulangi pembelajaran terkait dengan materi yang disampaikan oleh dosen ya. Saya sudahi pertemuan hari ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.